البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadis wa tis'un ba'da sab'i mi'ah, untuk cetakan dan tahqiq Syekhuna Abu Amr di sini 796. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'ama, dahulu kala Rasulullah SAW apabila beliau memakan suatu makanan, la'iqa asabi'ahu salas, beliau menjilat jarinya yang 3. Waqal, dan beliau mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila suapan salah seorang dari kalian itu jatuh, falyakhudha, maka hendaknya dia mengambilnya. Wal yumita anhal adza, dan hendaknya dia menghilangkan kotoran yang menempel di suapan tadi. Wal yakulha, dan hendaknya dia memakannya. Wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkan suapan tadi untuk setan. Wa amarana an naslutal qas'ah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjilat pinggan atau talam atau piring besar itu, dan seterusnya. Wa qala, Rasulullah mengatakan, innakum la tadrun, sesungguhnya kalian tidak mengetahui, atau karena ini polanya pola taklil, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui fi ayyi ta'amikumul barakah, keberkahan itu ada di makanan kalian yang mana. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan satu sanad saja, dari jalur yang paling kuat, yaitu jalur siapa? Jalur Hammad ibn Salamah dari Sabit al-Bunani dari Anas. Ini silsilah Dhahabiyah. Karena apa? Siapa tadi? Hammad bin Salamah, beliau asbatun nas fi Sabit. Sabit bin Aslam al-Bunani ini adalah asbatun nas fi Anas. Anas bin Malik jelas apa, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ini sanadnya memang sangat kuat. Adapun yang sebelum Sabit, sebelum Hammad bin Salamah, ini Bahas bin Hakim, beliau siqah. Baik. Nah, di sini Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah SAW idza, karena dengan idza ini lil istimrar wal mulazamah, yaitu sering, menunjukkan apa? Sering melakukan yang demikian itu. Jadi bukan hanya sekali pas itu tak pernah, tapi ini sering. Karena dengan idza, walaupun ada kritikan dari sisi usul fikih, apakah senantiasa karena dengan idza menunjukkan istimrar, tetapi memang apa? Seringkali demikian. Walaupun kalau qarinah menunjukkan hanya sekali-sekala semata, ya berarti qarinah itu sebagai sharif, sebagai pemaling kepada makna yang lain. Tapi hukum asalnya, karena apabila disusuli dengan idza syartiyah, maka ini menunjukkan terus-menerus atau senantiasa. Ini pembahasan balaghah. Thayyib. Idza akala ta'aman. Idza ini adalah ismu syartin ghairu jazim dalam pembahasan nahwu. Akala, makan, ta'aman ini nakira fi siyaqi syarat tufidul umum dalam pembahasan usul fikih, yaitu ini umum, makanan yang mana? Semua. Apakah dia jenis nasi, ataukah jenis gandum, jenis roti, ataukah sayur, jenis ikan atau daging, atau bahkan kerupuk, semuanya masuk di sini. Baik. Demikian pula apa itu? Sotong salut tepung, oh sedap juga yaitu. Intinya adalah semuanya masuk di sini. Ada apa? Apabila beliau memakan ini dan segala jenis makanan, la'iqa asabi'ahu la'iqa asabi'ahu salas. Baik. Beliau menjilat jarinya yang 3, dan telah kita lewati dari dalil-dalil yang ada di dalam Riyadhus Shalihin ini, memang apa? Disunahkan makan dengan 3 jari. Dan telah kita lewati pula, apabila memang kesulitan, boleh menambahkan dengan jari keempat atau kelima, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Buktinya apa? Rasulullah kalau makan daging yang ada tulangnya, beliau menggenggam dengan apa? Telapak tangan. Jelas ini memerlukan beberapa jari yang lebih, yaitu mungkin sampai 5 jari. Intinya sesuai keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka cukup dengan 3 jari.
Baik. Dan telah kita lewati penyebutan kalam Imam Al-Albani rahimahullah, memakai sudu itu pun bagus, malah boleh membantu menghidupkan sunnah dari sisi apa? Memakan dengan 3 jari. Menurut beliau demikian, tak mengapa. Intinya apa? La'iqa lahasa, yaitu menjilat jarinya itu. Di antara hikmahnya telah dijelaskan oleh At-Taurubashti rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Muyassar fi Syarah Al-Jami' Shaghir, kalau tak salah Al-Muyassar, bahwasanya ini adalah untuk melatih diri menjadi orang yang tawadhu, bukan menjadi orang yang sombong, yang meremehkan makanan, meremehkan adab-adab Nabi. Menjilat jarinya, walaupun misalkan ada orang mat saleh yang tak saleh itu pandang kita jeling-jeling lah apa, ini kenapa orang itu gitu, tak masalah. Kita cari pahala dari Rasul, dari Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah, tak mencari pahala dari mat saleh atau siapa-siapa itu, orang yang ikut budaya barat dan lain-lain. Tak perlu. Kita mencari pahala Allah, bukan pahala orang-orang itu. Waqal, dan Nabi mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum. Ini muncul idza lagi, yaitu idza syartiyah. Idza syartiyah isim. Apabila jatuh, saqatat waqa'at, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, luqmatu ahadikum. Ini dalam pembahasan balaghah dan juga pembahasan ulumil Quran. Ini apa ini? Juga pembahasan usul fikih itu, yaitu idhofah. Idhofah ini memiliki makna keumuman, terutama apabila diidhofahkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Baik, mana ma'rifahnya ini? Ahadukum. Kita tahu ini idhofah ini juga menguatkan ma'rifat karena diidhofahkan kepada ma'rifat yang terkuat, yaitu dhamir. Makanya ini luqmatu ahadikum ini sifatnya umum, suapan, terserah suapan yang manapun, jenis apapun. Baik. Maka dia apabila jatuh, apa kata Nabi? Fal ya'khudha, hendaknya dia mengambilnya. Dan hukumnya kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitab beliau, beliau punya 2 kitab terkait dengan masalah Al-Jami'us Shaghir. Kitabnya At-Taisir, betul, At-Taisir, Syarah Al-Jami'is Shaghir. Beliau mengatakan asal perintah adalah wajib. Tatkala beliau menyebutkan hadis ini langsung beliau mengatakan asal perintah adalah wajib. Berarti apa? Hukumnya adalah wajib karena tidak ada yang memalingkan dari itu. Wal yumita anhal adza, dan hendaknya dia menghilangkan kotoran yang menempel di situ. Boleh jadi berupa debu atau tanah. Demikian pula mungkin ada ranting-ranting yang menempel, mungkin ada daun juga. Nah, kita malah apa? Justru daun itu termasuk yang memang menempel di makanan kita. Apa itu ya? Nasi lemak, ada daun pisang, baunya lebih sedap kalau ada nasi, kalau ada daun pisang, atau mungkin ulam-ulaman ya pakai daun juga. Tapi yang dimaksudkan di sini kalau jatuh ke bawah lalu kena sesuatu yang kotor dan seterusnya. Kata Imam As-San'ani, walaupun jatuh kepada najis. Dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim karena dalilnya umum, ada. Kalau dalam riwayat yang lain untuk yang bukan hadis Anas tapi apa? Hadis Jabir ada. Yaitu nakirah dia. Nakirah fi syaqi syarat tufidul umum. Iya, dia umum. Berarti segala jenis sesuatu yang sifatnya kotor. Hanya saja apa? Kalau dia najis tak boleh dimakan, tapi tentunya apa? Dibersihkan lebih dahulu. Demikian pula yang kotor-kotor yang lain yang tidak berupa najis, Nabi mengatakan wal yumit anhal adza, hilangkan kotoran yang menempel. Ini perintah Nabi, bukan kemudian ini masih ada makanan lain itu tak perlu diambil. Ini Nabi yang menyuruh. Katanya ingin masuk surga, sementara Nabi yang memberikan syafaat di surga, yang membuka pintu surga juga beliau, maka kita ikuti apa yang beliau perintahkan. Wal yakulha, dan hendaknya dia memakannya. Ini juga masuk dalam keumuman kewajiban. Hanya saja telah kita lewati dari Al-Qari rahimahullah, yaitu ada 2 pilihan. Mungkin kita memakannya, atau kalau kita tak mampu, maka apa? Kita berikan kepada hewan, berikan pada kucing atau kepada ya kalau yang kebetulan lihat anjing di Yaman banyak anjing apa namanya istilahnya itu, anjing prairie, anjing di lembah-lembah itu bukan milik siapa-siapa istilahnya. Nah, sudah kita bagi ya, anjing liar ya, anjing liar. Atau ayam kata beliau, atau juga kambing, atau yang memelihara ikan hias bagikan ke
ikan hias itu, atau yang pelihara ikan kelia juga, biar kelinya tidak bebel-bebel, takkan saya dapat najis terus. Dikasih makanan yang baik. Tayyib, menggerutu kalau mampu menggerutu. Tayyib. Wala yada'ha lisyaiton, kata Imam As-San'ani dalam kitab At-Taisir, larangan itu bersifat tahrim, haram. Berarti apa? Memang tak boleh kita membiarkan makanan itu diambil oleh setan. Makanya diwajibkan untuk kita mengambilnya, kita manfaatkan. Kalau tidak mampu kita makan, ya berikan kepada hewan, pada ayam dan lain-lain. Yang penting apa? Jangan berikan kepada setan. Dan itu pembahasannya banyak di dalam syarah terkait dengan masalah ini. Ini mengisyaratkan, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin, dan juga ini yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya setan itu juga makan. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal aulad, yaitu setan diberi izin oleh Allah, izin kauni, untuk berperan serta ikut makan dari harta benda manusia, dan juga apa, ikut naudzubillah tentunya mengganggu anak-anak manusia dan seterusnya. Bahkan apa, berusaha ikut menggauli istri dari orang-orang. Kalau orangnya tidak berdoa, naudzubillah, kita susah payah merisik, susah payah untuk apa itu, buat acara-acara besar kenduri, tahu-tahu setan ikut. Ini melampau sangat. Sementara setan adalah musuh, maka jangan biarkan dia ikut dalam urusan kita. Biar suruh cari sendiri sana dengan orang-orang kafir. Intinya ini adalah kita dilarang untuk membantu setan, sampai bahkan untuk suapan yang kita sendiri mungkin tidak memerlukannya lagi. Tetap kata Nabi, jangan biarkan itu untuk setan. Adapun At-Taurubasti rahimahullah, di sini beliau kecondongannya adalah menakwil, yaitu bukannya setan itu makan, tetapi tatkala orang ini sombong, dan itu betul, kata yang betul dalam masalah orang tersebut sombong, tak mau makan, tak mau memakan suapan yang jatuh, tidak mau mengambil dan membersihkan, malah meremehkan nikmat Allah, kata At-Taurubasti, ini seperti memenuhi perintah setan. Maka berarti seakan-akan kita membiarkan makanan tadi untuk setan. Kalam-kalam pertama baik, tetapi kalau tujuan beliau adalah untuk menakwil dan kesimpulannya setan tidak makan, tentunya ini keliru. Tapi kalam beliau secara umum baik tentang perkara tadi. Keras beliau di dalam memperingatkan orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW. Tayyib. Dan juga At-Taurubasti rahimahullah mengatakan, makanan itu adalah nikmat Allah, tidak akan sampai kepada kita kecuali setelah melewati sekian banyak nikmat Allah, yaitu apa? Ditanam. Kita yang menanam, tapi siapa yang menumbuhkan tanaman tadi, yang menyelamatkan dia dari berbagai hama, mara bahaya, malapetaka, berbagai cuaca yang ekstrim, sampai kemudian membentuk biji-bijian, bijirin, dan itu pun siapa yang menyelamatkannya dari tikus dan lain-lain, sampai kemudian boleh kita tuai. Setelah itu kita masak lagi, itu juga sekian banyak nikmat Allah. Nikmat ada api, nikmat ada ini, ada itu, ada arang, ada minyak. Siapa yang memberikan nikmat itu? Itu adalah Allah. Kemudian kalau masuk ke tenggorokan kita, ke kerongkongan kita, tergantung istilahnya, itu tanpa nikmat Allah mungkin tersekat itu. Tapi banyak alat-alat di kerongkongan kita yang membantu untuk menjadikan makanan itu sampai ke perut kita dengan sekian banyak alat di dalam perut kita. Tanpa nikmat Allah tak mungkin kita mengambil manfaat dari makanan itu. Jadi makanan itu sampai ke perut kita itu melewati sekian banyak nikmat Allah. Makanya jangan disia-siakan suapan yang jatuh, yang menyia-nyiakannya berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah sebagaimana mestinya, kata Taurubasti. Dan itu kalam bagus sekali di dalam kitab beliau Al-Muyassar. Tayyib. Wa qala innakum la tadrun. Dan Nabi mengatakan, karena kalian tidak tahu. Inna di sini walaupun dia adalah harfut takkid, kalau di dalam pembahasan nahwu harfut takkid atau taukid, tetapi di dalam pembahasan usul fikih dia adalah harfut ta'lil, yaitu kenapa Nabi menjelaskan seperti ini dan memerintahkan yang seperti itu, serta melarang untuk membiarkan makanan tadi dimakan oleh setan, karena kalian tidak tahu. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Hambali Al-Futuhi rahimahullah dalam kitab beliau
Al-Kaukabul Munir, syarah dari kitab apa itu ya? Usul fikih yang lebih awal itu punyanya, kalau tak salah syarah dari Raudhatun Nadhir punya Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan di antara alat taklil, ada waktu taklil adalah apa? Inna. Jadi inna bukan sekedar maknanya sesungguhnya, tapi menunjukkan alasan. Kenapa Nabi mengucapkan demikian, memberikan perintah dan larangan demikian? Karena kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikumul barakah. Keberkahan itu ada pada makanan kalian yang mana. Disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam Taisir, yaitu apa? Boleh jadi makanan itu ada pada makanan yang memang sudah kita makan tadi. Boleh jadi juga masih ada di jari kita yang menempel di sisa-sisa yang menempel di jari kita, dan boleh jadi juga dia itu menempel di qas'ah. Ya, ini tadi kita lewati ya. Wa amarana an naslutal qas'ah. Nabi memerintahkan kami juga untuk menjilat pinggan tadi. Qas'ah pinggan yang besar, berarti apa? Talam. Kita tidak tahu, boleh jadi dia ada di situ. Dan kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, berarti masuk di dalamnya adalah segala jenis benda yang dipakai untuk meletakkan makanan. Semuanya masuk di dalam pembahasan ini karena ilahnya sama. Ilahnya apa sih? Iltimasul barakah, mencari keberkahan. Baik. Maka apa? Sementara keberkahan ini adalah sifatnya adalah sesuatu yang gaib. Ya, kita tak mampu melihat mana berkah itu, warnanya apa. Karena hakikat berkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran, dia adalah al-khair al-ilahi, kebaikan yang sifatnya ilahiyah, dan ini tak nampak. Nah, karena ini tidak nampak, maka kita ikuti ajaran Nabi untuk mengetahui keberkahan itu di mana dan bagaimana cara mencarinya. Ternyata Nabi menyuruh untuk mencari di semua yang terkena makanan tadi itu, dan jangan disia-siakan. Baik. Makanya di sini menggunakan la tadrun fi ayyi, ini mimbabil ibham. Tatkala Nabi tidak menjelaskan keberkahan itu ada di sebelah mana, maka berarti kita memang diperintahkan untuk mencari di semuanya, yang ada di jari kita dan juga yang ada di pinggan kita dan seterusnya. Bahkan apa? Dari suapan yang jatuh, tidak boleh kita menyia-nyiakan nikmat Allah sekecil apapun. Baik. Adapun syarah yang lain tentang makna barakah telah kita lewati dari kalam Nawawi dan juga dari kalam Ibnul Qayyim. Ilahuna wallahu a'lam.